Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Cak Soka di Melek Hukum melalui channel YouTube kami. Pada hari ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya masalah bangunan yang berdiri di atas fasum. Permasalahannya ini sebetulnya sudah terjadi pada tahun 2016. Saat itu ada bangunan yang 3 lantai berdiri di atas fasum. IMB-nya dibatalkan oleh Pemkot karena diketahui yang dibangun itu di atas fasum. Setelah dibatalkan, dicabut, yang punya bangunan tidak menerima kenyataan, akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tepatnya pada tahun 2015. Akhirnya menggugat tahun 2015 dan terakhir sudah ingkrah. Mereka berupaya di Pengadilan TUN tingkat Surabaya, pengadilan banding melalui pengadilan tingkat tinggi TUN juga di Surabaya, karena ini menyangkut masalah perda sehingga tidak ada kasasi. Akhirnya selang berapa lama mereka PK. Akhirnya ketiga-tiganya sudah berakhir dan akhirnya dengan putusan yang mana menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya. Awal mulanya terjadi pembatalan, memang betul, karena bangunan itu berdiri di atas fasum dan sudah dibatalkan, bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah. Namun yang aneh, mulai tahun 2015, tahun 2016 hingga saat ini, bangunan tersebut masih tetap berdiri kokoh dan tidak tersentuh dan tidak dieksekusi oleh pejabat Pemkot. Para warga dan tetangga yang punya kepentingan sudah berulang kali mengklaim ke Pemkot, mengadu ke Pemkot, juga menanyakan permasalahan ini ke BPN. Namun sama sekali tidak pernah ada penyelesaian yang terbaik. Jadi saya sebagai orang hukum, saya berpikir dan saya berpendapat, warga sudah menempuh jalur hukum yang tepat. Hingga saat ini, kalau dikatakan sudah hampir 7 tahun atau 8 tahun, namun warga mengklaim ke Pemkot tidak pernah diperhatikan dan selalu dijawab, sabar, sabar, ini masih dikonsultasikan. Saya ingin tanya, sebetulnya penyelesaian hukum itu kan sudah selesai. Perjuangan hukum juga tidak gampang, sulit sekali. Namun putusan itu tidak kunjung dilaksanakan oleh Pemkot. Contoh ini putusan TUN tingkat Surabaya. Ini tingkat Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya. Ini PK di Mahkamah Agung juga sudah turun. Kalau sudah turun, bahkan ini putusan ini mendukung Pemkot Surabaya. Mengapa oleh Pemkot Surabaya kok masih tidak mau dilaksanakan? Fasum yang mana seharusnya jalannya 25 meter, sekarang tinggal 3 meter. Mobil PMK aja masuk, nggak bisa masuk. Saya mengharapkan pejabat-pejabat Pemkot, khususnya yang punya kepentingan, harus mengambil satu sikap tegas, cepat untuk melaksanakan. Tidak perlu menunda-nunda, mengingat ini sudah mempunyai kepastian hukum. Dalam hukum namanya ingkrah. Jadi supaya masyarakat luas atau warga yang berkaitan, yang bersangkutan atau yang punya kepentingan supaya tidak kecewa. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, pemerintahan kota harus bisa menjunjung tinggi kepastian hukum.
Kalau tidak ada kepastian hukum dan kapan untuk dilaksanakan, sehingga masyarakat luas nanti tidak akan percaya. Lagi-lagi sebetulnya putusan ini sudah dikuatkan, sudah didukung oleh Badan Pertanahan Nasional BPN 1. Mereka sudah mengeluarkan rekomendasi, bahkan perlu diketahui perbuatan ini merupakan perbuatan oknum. Mengapa bangunan bisa berdiri di atas fasum? Karena pemilik bangunan ini adalah tangan kedua untuk membeli sebidang tanah yang sebelumnya sudah ada sertifikat. Jadi setelah membeli, bagian pengukuran dari BPN menunjuk, mengukur, dan ditunjuk oleh pemilik. Pemilik menunjuk salah, bukan lokasi, bukan tempat yang sebenarnya. Ya, kalau saya penunjukan oleh pemilik tentunya pasti ada kelebihan, bagi dia yang untung pasti dia tunjuk. Contoh, ini sertifikat yang awal lokasinya beda, jelas beda. Ini yang asli. Yang asli. Padahal yang asli tapi yang baru. Padahal yang lama. Kalau pengalian seharusnya gambar satu dan gambar yang dialihkan harusnya sama lokasinya. Bagaimana petugas BPN kok bisa main-main memindahkan lokasi tanah ke lokasi yang dikehendaki oleh pemilik baru. Para permisa yang saya cintai, yang saya ceritakan di sini adalah fakta. Lokasi di Fasum, Putih Sari Besar, RW 9, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, termasuk BPN 1 Citralem, Surabaya. Hal-hal semacam ini, warga sebetulnya berjuang bukan untuk kepentingan mereka, merupakan kepentingan semua masyarakat supaya keluar masuknya kendaraan itu bisa lebih leluasa. Yang ditakutkan oleh masyarakat, bila mana kalau terjadi kebakaran, PMK, pemadam mobil PMK itu kan bisa masuk. Kalau dengan lebar 3 meter kan tidak bisa masuk. Yang saya sangat sesalkan, peristiwa ini adalah zamannya Bu Risma. Sampai sekarang sudah kurang lebih sekian 8 tahun, tahun 2015, 8 tahun tidak dilaksanakan. Saya juga tidak bisa pikir. Yang punya kepentingan warga setempat juga sudah mengklaim. Bahkan waktu tatap muka dengan Pak Wali di Pemkot juga sudah diutarakan. Pak Wali juga sudah positif baik, perintah kepala dinas untuk segera melaksanakan. Namun kepala dinasnya sampai hari tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Wali. Saya kembali lagi kepada para permisa. Kalau semua pejabat yang mempunyai pikiran yang tidak cerdas, tidak bisa mengambil satu sikap yang cerdas, tepat, kapan bisa selesai? Bahkan sampai 10 tahun pun tidak akan selesai. Ini aja sudah 8 tahun. Fakta. Bahkan ditengarai kalau cara kerjanya ogah-ogahan, tidak pernah memperhatikan kepentingan umum. Tanah-tanah yang di sekitarnya, yang mana semula Fasum bisa disulap menjadi SHM atau SHGB. Ya, ginilah para permisa, karena mereka sudah merasa capek dan keluh kesah. Saya sendiri juga tidak bisa komentar banyak. Mengadu sini, mengadu sana, juga tidak pernah ada tanggapan yang positif, bahkan pasif.
seolah-olah tunggu aja, tunggu aja, tunggu aja. Saya mengharapkan saran-saran dari para pemirsa yang ada, yang dengar YouTube kami, supaya memberi saran, solusi apalah yang terbaik. Bahkan bangunan itu sampai hari ini masih berdiri kokoh di Fasum, melalui aparat-aparat RT, RW, lurah, camat, sampai jajaran-jajaran yang punya kepentingan juga tidak akan selesai. Kalau tidak selesai, ya mestinya nggak usah dilayani, tidak perlu diladeni. Artinya, sudahlah, kalau dia mau gugat ya silakan gugat, kalah ya sudah. Pemerintahan kota sudah habis tenaga, habis segala-galanya menerapkan peraturan hukum yang sebenarnya. Setelah menang inkrah, kok nggak mau melaksanakan? Saya mau tanya kepada jajaran Pemkot yang saya hormati, marilah kita menjunjung tinggi hukum, menghormati hukum. Jangan main-main dengan hukum. Kalau warga negara yang baik, baik pejabatnya maupun masyarakat harus taat pada hukum. Jangan nanti masyarakat yang dituduh, yang dikejar-kejar harus taat pada hukum. Karena hukum kalau sudah ditetapkan, sudah diputus, harusnya segera dilaksanakan. Baik, kalau memang mereka masih punya kesempatan, silakan mengupayakan hukum melalui jalur-jalur lain. Tapi karena ini Fasum, hukumnya sudah mentok, PK-nya sudah turun. Loh kenapa kok nggak mau dilaksanakan? Saya sendiri juga bingung, maunya apa? Prinsipal yang punya kepentingan sudah berapa kali datang ke Kanwil Provinsi di Gayungan, namun tidak mau ditemui. Mereka mengadu ke saya, Pak, saya kok sulit sekali mau ketemu dengan Pak Kanwil BPN. Saya tertawa, loh kok pejabat sekarang kok masalah? Ya memang betul, kalau bertemu langsung tidak bisa, tapi kan melalui proses surat. Sudah mengajukan ingin ketemu, bahkan rekomendasi ke kepala bagian aja nggak mau nemui. Sekarang saya tanya, masyarakat itu harus bagaimana? Kalau sampai tidak dilayani terus, nanti akan muncul semuanya. Ingat, sekarang di Indonesia membutuhkan orang atau pejabat yang bisa menjunjung tinggi hukum. Memang proses dari reformasi menjadi yang baru, order yang lama baru menjadi reformasi. Tentunya membutuhkan proses waktu yang cukup, tapi harus ada kemauan dari pejabat setempat untuk memulai. Kalau tidak mau memulai, kapan bisa selesai? Hal-hal semacam ini mungkin prediksi saya bukan terjadi hanya di Kutisari Besar, mungkin di wilayah-wilayah lain banyak. Karena email kemarin di Melek Hukum bareng Cak Soka itu sudah banyak yang masuk, yang mengadu, yang minta solusi. Saya sendiri kewalahan untuk menjawab itu bagaimana. Kalau kita bicara keras, nanti dikiranya kita kritik pemerintah. Padahal kita akan memberi solusi. Tapi setelah diberi solusi, tidak ada solusi yang baik. Ya, saya minta bapak-bapak yang punya kewenangan untuk bisa bekerja sama. Ayolah kita gotong royong melaksanakan, mematuhi peraturan, mematuhi segala apa yang menjadi putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah. Karena ini bukan urusan pribadi, ini urusan umum, urusan kepentingan. Karena ini Fasum dikuasai oleh pribadi. Loh, kalau tidak mau dilaksanakan, ini kita kan patut tanya, ada apa? Kok sampai tidak mau dilaksanakan? Tentunya pasti masyarakat semuanya, saya yakin pasti tanya lah, ini ada apa kok sampai tidak mau dilaksanakan?
demi kebaikan Indonesia, harusnya pejabat yang baik harus segera melaksanakan. Jangan main-main hukum. Kalau mau main-main hukum nanti tidak akan lebih baik, lebih mundur daripada zaman-zaman dulu. Para permisa yang saya cintai, marilah kita sama-sama membangun taat hukum. Saya di sini bicara bukan menyudutkan pejabat pemerintahan. Masih banyak pejabat pemerintahan yang baik. Hanya segelintir pejabat pemerintahan memain-mainkan jabatannya, kewenangannya. Demi apa? Silakan tanya diri sendiri. Terlalu banyak korban, terlalu banyak masyarakat yang merasa tidak adil. Namun mereka tidak punya kesempatan untuk bicara. Pada hari ini saya Melek Hukum bareng Cak Soka, saya menjelaskan, memberitahu kepada semua pejabat yang dengar, yang melihat, supaya marilah kita sama-sama untuk membangun supaya masyarakat bisa percaya dengan putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah. Saya kembali lagi, ini fasum, bukan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi ditunda-tunda masih bisa masuk akal. Tapi kalau sudah menyangkut fasum, apanya yang mau dipikir? Wong yang batalkan, yang cabut izin IMB juga Pemkot, yang digugat Pemkot juga melayani sebagai tergugat. Loh, sekarang kalau sudah ingkrah, ayolah baik-baik. Fakta hukum ini sudah jelas, mereka sampai PK. Kalau sudah PK, itu kan merupakan putusan hukum yang sudah terakhir. Hal-hal semacam ini, ya saya mengharapkan supaya pemerintahan kota Surabaya khususnya, kalau alasan mau konsultasi, wong pemerintahan kota punya kepala bidang hukum juga punya kewenangan, tergantung mau atau tidak melaksanakan. Kalau mau melaksanakan silakanlah komunikasi, mereka kan punya jajaran komunikasi yang baik. Dengan BPN juga harus duduk sejajar, bicara yang baik. Saya tanya, yang mengadu, yang minta bantuan ke saya, menjelaskan pada saya, ini sudah hampir 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah dilayani. Hanya sekedar sabar. Ya, pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, penjelasan saya di Melek Hukum bareng Cak Soka tidak bermaksud menjelek-jelekkan pejabat pemerintah. Menyadarkan ya, memberitahukan pada mereka ya. Namun saya mengharapkan supaya sama-sama lah menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Keluh kesahnya masyarakat itu bagaimana, supaya mereka tahu. Dan pejabat pun harus bisa melayani. Kalau memang di atasan sibuk, bisa mengutuskan kepada kepala dinas bisa koordinasi dengan Pak Camat bisa koordinasi dengan kelurahan. Jangan tinggal diem. Kalau tinggal diem kapan? Ini hanya satu kasus. Kalau di kota Surabaya sampai ada ribuan kasus, bagaimana? Saya tidak menyalahkan Pak Wali. Pak Wali Kota adalah pejabat pemerintahan kota yang paling sibuk, yang melayani seluruh masyarakat kota Surabaya. Kalau kepala dinas atau bagian-bagiannya tidak mampu, bilang aja dengan wali kota bahwa saya tidak mampu, supaya tidak terkatung-katung. Mari ikuti terus di channel saya Melek Hukum bareng Cak Soka. Sampai jumpa lagi di video-video Melek Hukum bareng Cak Soka di minggu-minggu yang akan datang. Insya Allah setiap minggu kami akan menayangkan keluh kesah dari masyarakat kota Surabaya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pejabat-pejabat yang merasa tersinggung. Ini fakta Pak, saya bukan menghina, memfitnah atau mendiskriminasi. Tidak, ini hanya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.